Anda berani-beraninya menafsirkan, berasumsi, itu adalah kesesatan dari cara berpikir Anda. Terus Anda pakailah ayat-ayat, misalnya Lukas 2 ayat 11, Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Roma 14 ayat 9. Anda pakai untuk menjatuhkan iman kekristenan. Kapan Tuhan Yesus itu dilantik menjadi Tuhan? Terus seperti apa Kolose 1 ayat 16? Seperti apa? Jangan ayat-ayat yang menurut Anda menguntungkan untuk iman Anda comot, tapi Anda lupakan ayat-ayat lainnya. Seperti apa? Kolose 1 ayat 16, Tuhan Yesus menegaskan sebelum dunia ini ada, Dia menciptakannya. Seperti apa itu? Jangan ayat-ayat yang menguntungkan untuk imanmu, yang menguntungkan supaya kamu bisa menjatuhkan iman kekristenan, Anda pakai ayat lainnya, Anda tinggal. Ya kalau Anda berani ambil Kisah Para Rasul, Lukas 2 ayat 11, Roma 14 ayat yang 9, seperti apa Anda menanggapi Kolose 1 ayat 16? Oke. Saya duluan ya. Oke, selamat malam teman-teman. Udah lama nggak live ya. Udah beberapa minggu ini kita jarang live. Malam ini kita live lagi. Kita ketemu dengan Bang Rashid malam ini. Mau bahas konsep ketuhanan dan mau tanya kesaksian saya. Seperti apa menjelaskan tentang Tuhan yang rasional. Ya, kalau saya pribadi, ketika saya berpindah agama dan kembali lagi memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya dengan Tuhan itu yang mujizatnya nyata di dalam kehidupan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya percaya dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Yang pertama, tujuan kita beragama itu supaya hidup kita jauh lebih baik lagi. Percuma kita beragama kalau hidup kita tidak baik. Untuk apa? Itu. Tujuan kita beragama supaya hidup kita lebih baik lagi. Dan ketika saya mengenal Tuhan Yesus yang mampu merubahkan saya. Tuhan Yesus merubah saya jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya ketika saya kembali memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya percaya, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Bukan berarti di agama yang sebelumnya itu ada kejelekan, enggak. Tapi jujur, saya tidak mempelajari agamanya dengan benar. Saya tidak mengimani agamanya dengan benar. Karena apa? Ketika saya berpindah agama, itu bukan keinginan hati saya. Tapi saya punya motif tertentu untuk berpindah agama. Karena saya mau menikah. Nah, ketika batalnya pernikahan saya itu, akhirnya saya balik lagi ke agama Kristen. Dengan segala permasalahan hidup saya, bahkan di tahun 2020, rekam digital, jejak digital itu tidak pernah bisa dihilangkan. Di tahun 2020, saya diposting atas dasar penipuan di seluruh media sosial. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan Yesus pakai saya untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus sekarang merubah saya menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan, dan saya mampu bertanggung jawab untuk masalah-masalah saya yang dulu. Sampai sekarang saya boleh bersaksi di media sosial, bahkan secara offline juga. Nah, untuk menjelaskan Tuhan yang rasional, banyak orang yang bilang orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Dan masa Tuhan menjadi manusia, itu sebenarnya kesesatan dari cara berpikir. Ketika kita sebagai makhluk ciptaan, kita membatasi kuasa Tuhan. Tuhan tidak boleh jadi manusia, kita makhluk ciptaan, tapi kita batasi kuasa Tuhan. Itu kesesatan dari cara berpikir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tritunggal, karena kita bicara tentang konsep ketuhanan, saya jelaskan sedikit ya buat teman-teman yang di bawah. Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah, tidak bicara tentang banyak, tapi bicara tentang kebagaimanaan Allah. Banyak teman-teman yang bilang 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Tapi tidak pernah mau menerima 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Kenapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa adalah sang sumber yang berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri, maka dari itu sang firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Yohanes 1 ayat yang ke-18, untuk menyatakan sang Bapa. Dari mana kita orang Kristen mengenal Bapa yang kasih? Makanya orang Kristen itu diajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dari Tuhan Yesus. Karena apa? Firman itu menjadi manusia. Makanya kita diajarkan ajaran kasih. Itu yang Bapa, Putra, Roh Kudus. Bicara tentang Roh Kudus.
Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus para kleitosnya, Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran yang menemani kita sampai dengan akhir zaman. Nah, saya garis bawah ya. Jadi Tritunggal itu tidak bicara tentang banyak, tidak bicara tentang jumlah, tetapi bicara tentang kebagaimanaan Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang Kristen itu tidak melantik manusia menjadi Tuhan. Sesat cara berpikir kalian yang bilang orang Kristen itu melantik manusia menjadi Tuhan, tetapi firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 seperti yang saya jelaskan tadi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menyatakan Bapa. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Jadi poinnya, Tritunggal tidak bicara tentang jumlah. Yang kedua, orang Kristen tidak melantik manusia menjadi Tuhan, tetapi firman Tuhan yang menjadi manusia. Itu. Jadi saya rasa jelas ya, sesat cara berpikir ketika bilang kalau orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Oke, saya rasa cukup. Silakan, Bang Wasid. Oke. Sini tadi di awal diskusi saya meminta kesaksian ya. Jadi sini saya mau bertanya kepada beliau dan tapi nggak fair juga kalau saya hanya bertanya. Sebelum saya bertanya, saya juga menjelaskan tentang bagaimana konsep Tuhan di dalam Islam, kan seperti itu ya. Berarti beliau ini adalah yang tadinya Kristen, mu'alaf, tidak mempelajari Islam, baru balik lagi Kristen, begitu ya? Oh iya ya, oke, paham. Jadi gini teman-teman. Nah, di dalam Islam memahami tentang bagaimana Tuhan secara rasional, kita mulai dari Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai apapun. Di mana kita memahami akan hal ini, Allah tidak menyerupai apapun, berarti Sang Pencipta alam semesta sudah memberikan batasan kepada umat manusia bahwasanya kita sebagai manusia tidak boleh menjelaskan seperti apa Tuhan dalam segi pemikiran, apalagi mau disamakan dengan makhluk. Karena begini, Allah Subhanahu wa taala itu atau Tuhan Pencipta alam semesta yang memiliki yang namanya kekuasaan. Kekuasaannya itu apa? Yang pertama, kalau kita bisa uraikan, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Goib, dan Maha Sempurna, dan Maha Perkasa. Nah, di mana kemahaan Tuhan ini, apabila ada gugur satu, berarti ketuhanannya juga gugur. Karena apa? Karena Tuhan dapat melakukan apapun tanpa menggugurkan yang namanya kemahaannya. Contoh, ketika kita mengetahui tentang besarnya sesuatu, kita dapat mengukur. Gedung besar, mobil besar, atau apapun itu, kita bisa mengukur. Artinya apa? Besar itu dapat terukur. Tetapi ketika kita berbicara tentang kemahabesaran Tuhan, itu sudah tidak dapat diukur. Karena apa? Karena itulah Tuhan. Kenapa bisa Tuhan itu maha besar tidak dapat diukur? Kita lihat dari segi apa yang diciptakan. Langit dan bumi, alam semesta, bintang-bintang, dan apapun itu Tuhan yang menciptakan. Bahkan kalau mau diambil dari segi perbandingan antara bumi dan matahari, bisa dilihat bahwasanya bumi itu sampai tidak kelihatan. Nah, ketika kita mengambil bintang terbesar di muka bumi ini, yang namanya Uiscuti, matahari ini hampir tidak kelihatan ketika mau disandingkan dengan bintang terbesar di alam semesta ini. Artinya apa? Artinya sesuatu yang besar ini tidak masuk akal ketika hanya ingin ciptaannya mengenal dia dengan cara apa? Dengan cara dia harus jadi manusia. Nah, di dalam di dalam Islam memahami tentang yang namanya maha suci. Ketika Tuhan memiliki kemahasucian, dia membuktikan kemahasuciannya dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan kesuciannya, melindungi setiap kesuciannya yang ada di muka bumi ini, yaitu yang namanya manusia-manusia terkemuka di muka bumi ini, yaitu adalah nabi dan rasul. Nah, nabi dan rasul ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ajarannya di zamannya sampai nabi terakhir mengajarkan ajaran untuk umat manusia. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Apabila Tuhan kita ingin mau mengetahui kesuciannya Tuhan atau ingin menodai kesuciannya Tuhan, ini ditantang. Kalau memang bisa ada yang menunjukkan wujud asli dari Tuhan tersebut atau seperti apa, kalian bisa lihat bagaimana caranya Tuhan melindungi kesucian yang namanya nabi-nabinya. Tidak ada yang mampu menodai, bahkan wajahnya, bahkan apa. Begitu juga dengan kekuasaannya.
kekuasaannya seperti apa, bagaimana segala kekuasaannya di muka bumi ini, menciptakan segala sesuatu dengan innama amruhu isya arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kembali kepada Tuhan laisa kamitslihi syai'. Apabila Tuhan sudah mengatakan dirinya bahwasanya dia tidak menyerupai apapun, dan di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan Allah mempunyai kaki, Allah mempunyai mata, Allah mempunyai apa segala macam. Ketika dikatakan bahwasanya Allah melihat, berarti itu adalah zat yang melihat. Tetapi kita sebagai umat manusia diharamkan untuk menjelaskan bahwasanya mata terindah mana yang mau kita samakan dengan matanya Allah. Apabila memang ada mata yang paling bagus di muka bumi ini, lalu kita mau sandingkan dengan matanya Allah, otomatis kita sudah menyamai Allah dengan yang namanya penciptanya. Artinya apa? Dia sudah menyerupai makhluk, dia sudah menyerupai manusia. Artinya apa? Artinya kesuciannya gugur. Nah, ketika Tuhan mau disamakan bahwasanya Tuhan memiliki kaki, bahkan dijelaskan pijakan Tuhan adalah kursi. Pijakan Tuhan itu di surat di ayat kursi dijelaskan bahwasanya pijakan Tuhan itu yang namanya kursi. Kalau mau dikatakan Tuhan itu memiliki kaki sama seperti kaki manusia, artinya kita sudah menyamai Tuhan dengan makhluknya. Artinya apa? Lagi-lagi kita kembali, laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai apapun. Demikian. Ini terusnya ketika saya bertanya tentang kesaksiannya saudara kesaksian, boleh ya saya bertanya ya, saudara ya? Boleh. Tapi enaknya saya biasa kalau PK 5 menit sih Bang, sesuai waktu aja. Iya. Silakan kalau mau bertanya. Jadi gimana? Aja. Saya bertanya dulu, baru abang menjawab dengan 5 menit, begitu? Sesuai waktu aja Bang. Ini biar saya menjelaskan dulu, saya menanggapi apa yang abang sampaikan. Sekalian saya tanya abang langsung nanti menjawab pertanyaan saya, langsung bertanya abang yang balik mau sama bertanya, saya. silakan. Gitu. Jadi maksudnya ini saya tanggapi apa yang abang sampaikan tadi, terus saya ajukan pertanyaan ke abang. Nanti abang silahkan menanggapi pertanyaan saya, terus ingin bertanya sama saya silahkan. Gitu ya. Jadi biar silakan. Enak. Nah, saya batasi dulu Bang ya. Kita sampai jam 11 ya mungkin ya. Saya nggak bisa lama-lama karena besok harus ini. Gitu. Ya, oke teman-teman ya. Jadi ketika Tuhan itu menyamakan diri, ketika Tuhan itu menjadi manusia, berarti dia merendahkan dirinya. Itulah kan saya bilang ya. Jadi kesesatan dari cara berpikir orang-orang. Ketika dia berpikir, firman yang menjadi manusia itu terus rendah. Ketika firman itu menjadi manusia. Makanya saya bilang tadi ya teman-teman ya, saya akan percaya dengan Tuhan itu yang mujizatnya itu nyata. Saya percaya dengan Tuhan Yesus, ya karena ketika saya berdoa, memanggil nama Tuhan Yesus, berdoa secara sungguh-sungguh. Karena apa? Ada tertulis di dalam Alkitab, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Tuhan Yesus mampu menyelamatkan saya dari pergumulan saya ketika saya ada di titik terendah. Maka saya percaya. Dan Tuhan Yesus juga yang berani bilang, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau memang ada yang lain yang pernah bangkit di hari yang ketiga, maka saya akan percaya kalau dia adalah Tuhan. Tapi tidak ada, cuma Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan kuasa maut. Dan Tuhan Yesus yang mampu bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan iman Kristen, percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, saya tidak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut, saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya menanggapi sedikit di situ. Oke, saya mau bertanya. Karena banyak saudara-saudara kita yang bilang, kalau orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Pertanyaan saya, surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Boleh saya bacakan terjemahannya? Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Pertanyaan saya, aku merujuk kepada siapa?
kami merujuk kepada siapa? Surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40, ayat yang ke-40. Surat 70 ayat yang ke-40 ya. Saya minta tolong dijelaskan. Aku di situ, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Pertanyaan saya, aku di situ merujuk kepada siapa? Dan kami merujuk kepada siapa? Cuma satu aja pertanyaan saya. Nah, saya mau, karena masih ada waktu, saya mau menjelaskan lagi ya. Saya tadi tidak detail. Jadi alasan saya kenapa saya kembali memilih Tuhan Yesus ketika saya ada di titik terendah dari pergumulan saya, ketika saya menggunakan narkoba, saya ditangkap polisi, dan malam itu saya berdoa menyebut nama Tuhan Yesus, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan saya, Tuhan Yesus yang mampu menjawab pergumulan saya, Tuhan Yesus yang mampu mengetuk hati keluarga saya untuk membantu saya. Maka dari itu saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu aja, Tuhan Yesus juga yang mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Tapi saya garis bawahi, tidak ada kejelekan di iman saya yang dulu. Itu ya teman-teman ya. Nah jadi saya balik ke pertanyaan saya yang tadi karena belum ada pertanyaan juga untuk saya. Saya bingung juga mau menjelaskannya. Saya cuma menegaskan surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40, aku di situ merujuk kepada siapa dan kami merujuk kepada siapa. Itu saja. Silakan Bang Rashid kalau mau diambil dulu waktunya. Oke, jadi rulesnya ini saya menanggapi penjelasan Anda atau saya langsung menjawab pertanyaan Anda? Abang boleh langsung menjawab, langsung bertanya balik sama saya, seperti itu aja Bang. Nah nanti Oke, saya tanggapi, saya bertanya lagi dengan Abang. Gitu kita aja. kembali, oke, langsung ya. Nanti tanggung juga, kita ulangi nanti penjelasannya ini lagi-lagi dengan bahasa Indonesia yang itu penerjemahannya. Oke. Oke, teman-teman, di surah Al-Ma'arij ayat berapa tadi? Ayat 40. Oke. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit sebenarnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Oke. Fala uksimu irobil masyariki wal maghribi inna laqadirun. Oke. Jadi begini, kita paham dulu bahwasanya Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an yang memiliki bahasa yang paling kompleks di muka bumi ini dan memiliki 14.800.000 kosakata. Maka jelaslah ketika orang kurang memahami bagaimana penerjemahan dalam Al-Quran ini, kita juga merujuk kepada yang namanya penafsiran. Penafsiran di mana penafsiran dalam Al-Quran ini Allah bersumpah dengan dirinya sebagai Tuhan, penguasa dan pemilik alam semesta beserta seluruh isinya untuk menegaskan bahwa Dia kuasa menghancurkan mereka seketika dan menggantinya dengan umat lain yang lebih baik dari mereka. Tidak seorang pun yang dapat menolak kehendaknya atau menghindarkan diri dari azab yang ditempatkan itu. Di dalam ayat lain Allah berfirman, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dan hak yang benar. Jika Dia menghendaki niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Nah, di sini di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan tentang ayat ini, tetapi apa yang ditanyakan adalah bagaimana bahasa Indonesianya ya, artinya ya. Ini kan diartikan, tetapi di sini kita memiliki yang namanya penafsiran. Penafsirannya itu barusan tadi yang saya jelaskan, dan Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas dirinya sendiri yang maha tertinggi, mengatakan bahwasanya maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Ayat ini untuk menegaskan kemahakuasaan Allah, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami benar-benar maha kuasa atas segalanya. Karena pembatasan dalam penafsiran yang memiliki bahasa Indonesia hanya memiliki yang namanya 14.000 kosakata, maka di sini hanya bisa diterjemahkan dengan Tuhan yang mengatakan bahwasanya aku bersumpah demi Tuhan.
Karena itu adalah kosakata. Balik lagi kosakata yang tidak mampu menjelaskan isi penerjemahan Al-Quran karena Al-Quran memiliki 14.800.000 kosakata. Tetapi kami memiliki yang namanya penafsiran dan penafsiran mengatakan bahwasanya Allah bersumpah atas dirinya sendiri sebagai sang pencipta alam semesta. Mungkin ini udah sering juga ya kita sampaikan ya, kita bawa juga dengan Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Oke, dengan 2 menit saya mau bertanya Bang. Kalau memang Abang mengatakan bahwasanya tapi ini udah ya jawabannya ya? Nanti biar saya tanggapin langsung sekalian di waktu Oke, saya, Bang. silakan. Oke, Abang lanjut. oke. Nanti di kami. Nah, pertanyaan saya begini. Ketika di dalam Bible dikatakan manusia yang Anda pahami ini mengatakan bahwasanya pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan secara spesifik tidak ada dikatakan bahwasanya firman itu menjadi Yesus, tidak ada. Nah, tetapi kita merujuk kepada Yohanes 1:14, dukungannya di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu ayat yang pertama, mungkin Abang bisa catat. Dan yang kedua, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan yang ketiga, Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Di mana penjelasan tentang semua ayat ini sudah pernah dan sering kita dengarkan, bahwasanya penjelasan ayat ini rujukannya ke sini, rujukannya ke sini, rujukannya ke sini. Di sini kita mengetahui ada 3 versi Yesus menjadi Tuhan. Ada 3 versi Yesus menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, di usia berapa Yesus sadar diri kemanusiaannya kalau dirinya adalah Tuhan? Seperti itu Bang. Silakan. Sebentar ya Bang Rashid, masih ada waktunya biar enak. Kita mulai. Oke. Silakan diterima Bang Rashid. Oke, terima kasih Bang Rashid. Saya jawab dulu ya pertanyaan Bang Rashid ya. Usia berapa Tuhan Yesus menjadi Tuhan? Usia berapa Tuhan Yesus sadar diri kalau dia adalah Tuhan? Ingat, Yohanes 8 ayat yang ke-58. Aku ada sebelum Abraham ada. Tuhan Yesus ada sebelum dunia ini ada. Tuhan Yesus yang menciptakan. Jadi pertanyaannya, sejak kapan Tuhan Yesus sadar diri menjadi Tuhan? Tuhan Yesus itu ada sebelum Abraham ada. Itu. Nah, jadi simpel sekali untuk jawabannya ya. Kalau bertanya sejak kapan Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan? Nah, makanya saya garis bawahi tadi di awal. Jadi kami orang Kristen itu tidak melantik manusia menjadi Tuhan, tetapi firman yang menjadi manusia. Nah, dalil yang Bang Rashid bawakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Korelasinya apa ini dengan umur Tuhan Yesus menjadi Tuhan? Tidak ada korelasinya ayat ini. Gitu. Di situ kalau kita baca perikopnya, jadi gembala-gembala, dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu memberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tidak ada korelasinya tentang kapannya. Kapan Tuhan Yesus dilantik menjadi Tuhan? Jelas sekali di ayat yang ke-12. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu. Jadi itu tidak ada korelasinya tentang kapan Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan. Kan saya bilang tadi, orang Kristen itu tidak melantik manusia menjadi Tuhan, tetapi firman yang menjadi manusia. Nah, terkait dengan jawaban Bang Rashid tadi,
Silakan Bang Rasid nanti tanggapin apa yang menjadi jawaban saya. Nah, terkait dengan jawaban Bang Rasid tadi, demi Tuhan, di situ tertulis bukan demi Tuhan Bang Rasid ya. Saya bacakan. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Bang Rasid tadi bilang kalau aku di situ merujuk kepada Allah. Itu. Berarti kalau saya artikan, maka Allah bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya. Nah, saya minta ketika Allah bersumpah dengan Tuhan, maksud dan tujuannya apa? Kenapa Allah bersumpah kepada Tuhan? Untuk apa? Untuk menegaskan apa? Allah bersumpah kepada Tuhan itu untuk menegaskan apa? Dan tolong saya minta, kalau memang ada tafsirnya, tunjukkan saya datanya di mana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, maka aku, terus kenapa bisa berubah lagi? Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Bang Rasid tadi tidak menjawab, kami itu merujuk kepada siapa? Karena kalau kami itu dalam bahasa Indonesia, itu tidak tunggal. Kalau kita bawa dalam bahasa Indonesia, kata kami itu lebih dari satu. Gitu. Nah, saya minta dengan Bang Rasid, aku bersumpah dengan Tuhan. Aku di situ Bang Rasid sampaikan tadi merujuk kepada Allah. Maka Allah bersumpah dengan Tuhan, maksud dan tujuannya untuk apa? Itu yang pertama, maksud dan tujuannya Allah bersumpah kepada Tuhan itu untuk apa? Dan yang kedua, kenapa bisa menjadi kami? Karena apa? Kami itu jamak. Kami itu bukan tunggal. Itu. Saya minta jawabannya. Kalau memang menggunakan tafsir, saya minta dalilnya. Atau menggunakan hadis, saya juga minta hadisnya hadis apa yang sesuai dengan jawaban Bang Rasid ya. Itu. Nah, ketika Bang Rasid tadi tanya, kapan Tuhan Yesus itu menjadi sadar diri menjadi Tuhan? Saya pertegas Yohanes 8 ayat yang 58. Aku ada sebelum Abraham ada. Jadi orang Kristen itu tidak melantik manusia menjadi Tuhan, tetapi firman yang menjadi manusia. Itu ya. Nah, Lukas 2 ayat 11. Itu adalah pemberitahuan kalau akan lahir juru selamat kepada gembala-gembala. Makanya perikopnya di situ adalah gembala-gembala. Ya, silakan Bang Rasid. Sebentar. Oke, saya lanjut. Ketika Anda ingin mempertanyakan penafsirannya, ada beberapa penafsiran. Yang pertama, tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Allah bersumpah dengan dirinya, dia adalah Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Saya ulangnya, penafsirannya. Kenapa dengan penerjemahannya mengatakan hal seperti itu? Kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwasanya Al-Quran memiliki 14.800.000 kosakata, sedangkan bahasa Indonesia hanya memiliki 11.000 kosakata. Maka dari itu, nahusarofnya tidak mampu dijelaskan secara detail dan terperinci seperti apa. Tetapi penafsiran dari ilmu-ilmu yang didapatkan oleh orang-orang yang sudah terpilih untuk menafsirkan Al-Quran ini mengatakan bahwasanya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, dan semua pemahaman umat Islam insya Allah semua memahami bahwasanya tidak ada hak tertinggi untuk bersumpah, maka dari itu Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Itu sudah jelas kita katakan ya, dan sering dijelaskan. Dan juga kalau mau ambil rujukan lagi, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah itu juga mengatakan bahwasanya ini merupakan sumpah dengan tempat-tempat terbitnya matahari dan tempat-tempat terbenamnya. Itu juga ada penafsirannya. Dan di mana penafsiran Al-Muqatsar juga mengatakan bahwasanya Allah bersumpah dengan Rabb terbitnya matahari dan bulan. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Kata kami, mungkin beliau ini kali ya, belum pernah mendengarkan atau memang menyukai akan hal kata-kata kami ini. Kata-kata kami ini di dalam Al-Qur'anul Karim kita paham bahwasanya ini adalah bahasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia menjelaskan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, kekuasaannya seperti apa penciptaannya, begitulah Allah menjelaskan bahwasanya kata kami. Karena apa? Karena di situ termasuk para malaikatnya. Merekalah juga merekalah juga yang bekerja untuk menciptakan apa yang Allah kehendaki. Tetapi kalau kekuasaan Allah dia menunjukkan dirinya, innani anallaha la ilaha illa ana,
Allah mengatakan dirinya adalah aku, aku. Seperti itulah kekuasaan Allah menjelaskan kepada dirinya. Nah, saya kembali kepada tanggapan pertanyaan tadi. Saya tahu Bang, saya tahu persis dengan aku ada sebelum Abraham ada bla bla bla. Kalau memang seperti itu, tidak aku ada sebelum Abraham ada dan itu ayat ada, tanpa adanya manusia yang disebut Tuhan, kami tidak akan pernah mungkin yang namanya berdebat. Tetapi pertanyaan ini ada karena adanya manusia yang mentuhankan manusia, atau manusia ini yang dianggap Tuhan, atau manusia ini katanya Tuhan, atau apapun itu bahasanya saya nggak tahu. Nah, pertanyaan saya, kedagingan ini lahir walaupun tidak ada dikatakan firman itu telah menjadi Yesus, itu tidak ada, karena itu secara umum dikatakan mau berbicara tentang kritik teks, bagaimana teksnya kita memakai. Saya senang ketika Anda mengatakan bahwasanya Anda memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silahkan dicatat Bang, baru Abang nanti baca ulang Lukas 2 nomor 11, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Roma 14 nomor 9. Kalau memang ada penafsirannya dari mana, siapa yang menafsirkan, siapa yang memiliki hak untuk menafsirkan itu. Yang saya pertanyakan adalah di mana Yesus pada saat lahir di muka bumi ini, kedagingan ini, manusia ini, yang sadar diri, yang dipertanyakan ini manusianya, bukan ketuhanannya. Kalau ketuhanannya mengatakan bahwasanya aku ada sebelum Abraham ada dan tidak ada manusia yang menjadi Tuhan, itu nggak masalah. Berarti itu hak Tuhan mengatakan itu. Karena Tuhan memang ada sebelum bahkan Adam ada. Kalau Tuhan. Nah, artinya kalau aku ada sebelum Abraham ada, ini terkecoh lagi. Karena apa? Berarti duluan Adam ada daripada dia ada. Kenapa cuma sampai Abraham? Harusnya dia mengatakan, aku ada sebelum Adam ada. Aku ada sebelum alam semesta ini ada. Harusnya seperti itu. Tetapi saya tidak mau merujuk ke situ. Saya cuma mau kembali kepada apa? Manusia yang Tuhan ini, di usia berapa dirinya sadar kalau dia itu adalah Tuhan. Karena ada 3 konsep pada saat dia lahir di muka bumi ini. Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Kalau hanya untuk orang-orang mati, kami memahami penerjemahan atau penafsiran semua Kristen-Kristen yang berusaha untuk menafsirkan ayat ini bahwasanya Tuhan telah turun kerajaan maut untuk menaklukkan kerajaan maut. Tetapi pertanyaannya dan ironisnya di situ kelanjutannya, dan untuk orang-orang hidup. Apakah orang-orang hidup sebelumnya tidak paham kalau Yesus itu adalah Tuhan? Makanya saya bertanya, di usia berapa Yesus sadar diri atau tahu diri kalau dirinya adalah Tuhan? Silahkan. Oke, terima kasih Bang Rashid untuk pertanyaannya, padahal saya sudah jelaskan sekali ya. Kalau bicara tentang kapan Tuhan Yesus sadar menjadi manusia, seperti yang saya jelaskan tadi, Tuhan Yesus itu ada, itu sebelum Abraham ada. Yohanes 8 ayat yang ke-58, Kolose 1 ayat yang ke-16. Saya bacakan ya, Kolose 1 ayat yang ke-16. Ini bukti ketuhanan Tuhan Yesus. Kolose 1 ayat yang ke-16. Sebentar, saya carikan datanya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia di situ merujuk kepada Tuhan Yesus. Oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kalau memang Tuhan Yesus harus sadar, di umur berapa Tuhan Yesus harus sadar? Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, sebelum dunia ini ada, Tuhan Yesus sudah ada. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan Yesus sudah ada. Dan Tuhan Yesus sudah Tuhan. Itu. Kolose 1 ayat yang ke-16, Yohanes 8 ayat yang ke-58. Itu. Nah, berkaitan dengan yang Lukas 2 ayat 11, saya sudah jelaskan tadi. Itu adalah pemberitahuan tentang lahirnya seorang juru selamat untuk para gembala. Makanya perikopnya, gembala-gembala. Nah, di dalam Roma 14 ayat 9 yang dibawakan tadi. Roma 14 ayat yang ke-9.
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Mau tahu apa yang dimaksud dengan ayat ini? Seperti yang saya sampaikan paling awal tadi saya sudah sampaikan. Saya pribadi percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan apa? Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan dia mampu bangkit di hari yang ketiga mengalahkan kuasa maut. Maka saya percaya sebagai orang Kristen. Dan ini menjadi landasan kami sebagai orang Kristen. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib dan tidak bangkit di hari yang ketiga, saya tidak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum diskusi ini berlangsung, dari kesaksian saya tadi, saya sudah bilang, landasan saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Maka ayat ini, Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dengan darahnya yang mahal dan itu dibayar lunas. Bukan dengan kematian Tuhan Yesus saja. Di hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Maka itu kami percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma 14 ayat yang ke-9. Lukas 2 ayat 11. Itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya tadi sama Bang Rashid. Pertanyaan saya sama Bang Rashid tadi simpel. Kalau memang aku di situ merujuk kepada Allah, saya minta penjelasannya. Kenapa Allah bersumpah untuk dirinya sendiri? Allah kan Maha Kuasa. Kenapa dia harus bersumpah untuk dirinya sendiri? Karena yang saya tahu kalau bersumpah itu untuk menegaskan. Misalnya nih, saya bersumpah demi nama Tuhan Yesus. Saya ingin membuktikan kebenaran saya. Maka saya bersumpah. Itu. Yang saya minta tadi dengan Bang Rashid, alasannya kenapa Allah itu bersumpah untuk dirinya sendiri. Itu aja. Dan kata kami, Bang Rashid tadi membawa kosakata. Ayolah Bang, kita pakai bahasa Indonesia. Kami itu merujuk lebih dari satu. Yang saya tanyakan, kenapa aku di atas langsung berubah ke kami? Itu saja. Jadi dari tadi Bang Rashid saya belum benar-benar dapat penjelasan dari Bang Rashid. Itu pertanyaan saya di awal, kenapa kalau memang aku di situ merujuk kepada Allah? Saya yakin Bang Rashid lebih tahu. Tolong jelaskan kenapa Allah bersumpah untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Tujuannya apa? Silakan. Oke, terima kasih. Kata kami mungkin Anda pernah mendengarkan presiden ketika menyampaikan sesuatu, kami Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat bla 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 bla. Kami Presiden Republik Indonesia mengucapkan bla bla bla. Itu sering pasti. Dan ini sebenarnya sudah tidak pernah dipertanyakan lagi kata kami ini karena sudah banyak apologet ulung dari saudara Kristen yang sudah memahami akan hal ini. Makanya saya juga agak kaget sedikit ketika mau dipertanyakan ini lagi. Tapi tidak apa-apa. Saya ulangi lagi bahwasanya Presiden pernah mengatakan bahwasanya kami Presiden Republik Indonesia mengucapkan bla bla bla, apapun itu yang diucapkan. Apakah artinya Presiden itu banyak? Nah, disitulah kita mengambil kesimpulan bagaimana bahasa itu, bahasa kebesaran itu, atau bahasa yang dipakai untuk lebih memahami seperti apa konsep dalam ketuhanan itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini dengan malaikat pula yang bekerja. Itu pertanyaan tentang kami. Dan pertanyaan Anda, terima kasih sudah dijawab sendiri. Pertanyaannya itu luar biasa sekali. Terima kasih. Maha benar segala firman Allah. Anda mengatakan bahwasanya bukankah bersumpah itu untuk menegaskan? Ya udah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Anda sudah, karena sudah tidak ada entitas tertinggi, karena sudah tidak ada entitas tertinggi,
bahwasanya menjelaskan dijelaskan bahwasanya seperti apa. Lantas Allah mau bersumpah kepada siapa lagi ketika dia bersumpah atas dirinya sendiri? Dan untuk apa Allah bersumpah? Ya untuk menegaskan, dan jawabannya Anda sendiri yang jawab. Ya, terima kasih. Kan begitu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya kira jawab kalau mau diputar-putar terus, ya kalau bahasa kami Anda mengatakan, saya dikatakan di dalam Al-Quran itu lagi-lagi saya katakan bahwasanya Al-Quran itu adalah bahasa di mana bahasanya memiliki 14.800.000 kosakata, sedangkan bahasa Indonesia memiliki 14.000 kosakata, dan hanya seperti inilah bahasa Indonesia mampu menerjemahkan bahasa Al-Quran ini. Ketika Allah bersumpah atas dirinya sendiri, lantas mau bersumpah kepada siapa lagi? Kalau saya sebagai umat manusia, saya bersumpah kepada dari bapak saya, ibu saya, atau siapapun itu, demi Allah saya mengatakan demi Allah, karena dia maha tertinggi, maha paling tinggi. Nah, begini saudara, saya pindah kepada jawaban Anda. Saya tahu. Cuman yang saya pertanyakan adalah kedagingannya. Nah, karena Anda langsung dari Lukas 2 nomor 11, Anda langsung lompat ke Roma 14. Sebenarnya kalau mau dirunutkan dengan pertanyaan ini, karena kesesatan dalam kesesatan dalam berpikir, Anda bilang bahwasanya Tuhan 3 atau apa segala macam. Di dalam Yohanes 5 ayat 26 mengatakan Bapa memiliki hidup sendiri, Anak memiliki hidup sendiri. Nah, itu saya nggak tahu lah, tapi diselesaikan dulu jawaban ini bahwasanya Yesusnya, kedagingannya yang berperang di muka bumi ini, di mana dia pada saat disalibkan, dia dijadikan Tuhan oleh Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nah, ini nggak ada jawaban, dan penafsiran yang Anda bawa tadi, setiap penafsiran yang Anda bawa, saya merujuk ke penafsiran siapa? Ketika Anda tadi bertanya, penafsirannya mana Bang? Datanya mana? Ada di tafsir Al-Muyassar, di tafsir Al-Madinah Al-Munawwar, terus di tafsir Al-Muqatsar. Lalu habis itu di penafsiran juga Min Fathil Qadir. Itu banyak sekali penafsiran-penafsiran. Tapi juga ada di tafsir Al-Wajiz. Itu semua penafsiran, tetapi merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala bersaksi atau bersumpah atas dirinya sendiri. Karena sudah tidak ada zat lagi yang lebih tinggi daripadanya. Tidak ada zat yang lebih tinggi lagi daripadanya. Maka dari itu dia bersumpah atas dirinya sendiri. Jawabannya apa? Kenapa? Anda sudah jawab. Untuk menegaskan kepada umat manusia, kalau ada yang lebih tinggi, silahkan umat manusia cari zat lebih tinggi daripada Allah siapa. Tetapi Allah sudah menegaskan dirinya. Makanya dia katakan, innani anallaha la ilaha illa ana. Jadi kita cari tahu seperti apa kekuasaan Tuhan ini, bagaimana kebesarannya, apakah masih ada yang besar lebih dirinya. Kalau di dalam pemahaman Kristen, kalau mau memahami bahwasanya apakah ada yang lebih besar daripada Allah Bapa? Oh ada. Ingat, Allah Bapa ada di dalam kerajaan sorga. Artinya di dalam kerajaan sorga, bahasa Indonesianya adalah sesuatu ada di dalam sesuatu yang besar. Nah, itu bahasa Indonesia. Kalau Anda mau kritik teks, maksudnya kritik bahasa Indonesia yang baik dan benar. Allah Bapa ada di dalam kerajaan sorga. Berarti kerajaan sorga lebih besar daripada Allah Bapa. Begitu. Tetapi kembali kepada fokusnya, yaitu apa? Di usia berapa Yesus tahu diri atau sadar diri kalau dirinya adalah Tuhan? Kedagingannya. Bukan tentang bahasa-bahasa dia sebagai Tuhan kapan, bagaimana, bukan. Tapi Yesusnya, silakan. Oke, Bang Rasi tadi bilang ya, Allah Bapa berada di dalam kerajaan sorga, berarti Allah Bapa itu lebih besar dari kerajaan sorga. Pertanyaan saya, Oki Saputra ada di dalam rumah, apakah Oki lebih besar dari rumah? Kita balik aja, Allah Bapa berada di dalam kerajaan sorga. Nah, analoginya berarti Allah Bapa itu lebih besar dari kerajaan sorga. Oke, saya analogikan. Terima kasih banyak. Saya analogikan, Oki Saputra ada di dalam rumah. Oki Saputra ada di dalam kerajaan Siliwangi. Apakah Oki Saputranya lebih besar dari kerajaan Siliwanginya? Apakah Oki Saputranya lebih besar dari rumahnya? Saya rasa tidak. Itu. Makanya ayolah belajar memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu. Kalau bilang
Allah Bapa berada dalam kerajaan sorga, berarti Allah Bapanya lebih besar dari kerajaan sorga. Saya tidak tahu analogi dari mana itu. Itu. Nah, saya jawab ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36 saya bacakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Seperti yang saya jelaskan tadi di dalam Roma 14 ayat yang ke-9. Karena untuk itulah Kristus telah mati. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Itu ketika kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kami dengan darahnya yang mahal, dan Tuhan Yesus menggenapi nubuatan karena anak seorang manusia akan mati disalibkan untuk menebus kami sebagai orang yang berdosa. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu sama. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya di hari yang ketiga, itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya. Saya ulangi berkali-kali. Itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Itu. Nah, Bang Rasid tadi bilang, Presiden itu sering menyebutkan kata kami. Apakah presidennya banyak? Presidennya satu, betul. Tapi jangan dilupakan. Presiden itu adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Maka dia harus membawa kami. Presiden mewakili seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia. Maka dia menggunakan kata kami. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Saya atas nama. Gak bisa. Karena apa? Dia mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dan dia mewakili pemerintahan yang ada di Indonesia. Maka dia menggunakan kata kami. Jelas sekali. Kenapa dia menggunakan kata kami? Itu. Pertanyaan saya. Itu. Di awal menggunakan kata aku. Kenapa lari menggunakan kata kami? Itu. Terus masalah tujuan tadi. Yang saya tanya mungkin Bang Rasid belum paham. Pertanyaan saya, untuk menegaskan dirinya. Yang saya tanya tadi, kenapa Allah bersumpah untuk dirinya sendiri, untuk menegaskan dirinya? Ya tujuannya untuk apa? Kan saya bilang, Allah itu maha kuasa. Allah itu kan maha kuasa. Kenapa untuk meyakinkan orang, kenapa untuk menegaskan orang lain, dia harus bersumpah? Itu yang saya tanya. Yang saya tanya itu, Allah itu kan maha kuasa. Allah maha kuasa. Kenapa dia bersumpah? Untuk menegaskan dirinya. Kenapa butuh bersumpah? Kenapa tidak langsung aja? Itu yang jadi pertanyaan saya. Bukan masalah Bang Rasid menjelaskan. Dia ingin menegaskan dirinya. Saya tahu dia ingin menegaskan dirinya. Tapi tujuannya apa? Kenapa dia menegaskan dirinya? Padahal dia maha kuasa. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Itu tujuannya apa? Silakan Bang Rasid. Oke, mungkin saya menanggapinya tidak banyak-banyak karena terima kasih lagi yang kedua kalinya karena Anda sudah menjawab lagi dan menanggapi lagi pertanyaan Anda dan Anda menjawab sendiri dan terima kasih banyak. Begini saudara, semoga Anda dalam diskusi ini semangatnya juga luar biasa. Dan terima kasih Anda sudah menjawab bahwasanya Presiden mengatakan kami itu karena mewakili rakyat Indonesia. Lalu Presiden pula yang menjelaskan akan hal itu kepada rakyat Indonesia. Ya begitu pun juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala mewakili malaikat. Kan saya sudah bilang bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sesuatu, ciptaannya seperti apa, kekuasaannya bagaimana untuk alam semesta ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu
mewakili kata kami itu mewakili para malaikat yang bekerja atas segala ciptaannya di muka bumi ini dengan kekuasaannya. Ya lagi-lagi terima kasih banyak sudah menjelaskan akan hal itu. saya jadi bingung, tidak, maksudnya gini, ketika kembali lagi Tuhan saya tidak bertele-tele. Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana kekuasaannya? Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa fil ard, man zal ladzi yashfa'u inda bi izni. Itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana dia menjelaskan tentang dirinya? Dzalikal kitabu la raiba fihi wal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu jelas di dalam Al-Qur'an. Semuanya sudah jelas. Dan dia, Tuhan saya, Tuhan yang tidak bertele-tele, Tuhan yang tidak konyol, Tuhan yang tidak mempertontonkan hal kekonyolan yang membuat saya bertanya-tanya. Kenapa Tuhan yang memiliki kemahaan harus menggugurkan kemahaannya yang lain hanya untuk menunjukkan kemahaannya yang lain? Itu yang membuat saya bingung. Nah, ketika saya bertanya tentang kedagingannya seperti apa, tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban penafsirannya dari mana, seperti apa rujukannya. Tuhan Allah Bapa menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan, terus Yesus harus mati dulu baru jadi Tuhan, di mana yang katanya yang lahir itu adalah Tuhan. Nah, saya tanya, karena apa? Karena ketika Yesus, yang saya pertanyakan, harusnya ketika Yesus ada tertulis atau bagaimana dia sadar kalau dirinya adalah Tuhan, dia tidak melakukan hal-hal konyol. Dia menunjukkan kekuasaannya bahwasanya dirinya Tuhan. Tetapi ya kami tahu sendiri juga sebenarnya bahwasanya Tuhan merendahkan diri. Tapi ya udahlah, saya nggak tahu serendah apa Tuhan pada saat dia merendahkan diri. Begini saudara, makanya dengarkan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Ada yang lebih besar daripada Allah Bapa, yaitu apa? Kerajaan sorga. Gitu, jangan dibalik. Saya tidak mengatakan bahwasanya Allah Bapa lebih besar daripada sorga. Bukan. Dikatakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena Anda tadi mengatakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, maka dari itu saya tertarik. Di Yohanes 5 ayat 26. Bapa memiliki hidup sendiri. Yesus memiliki hidup sendiri. Dia nyatu? Nggak tahu deh tuh. Gimana Anda menjelaskannya? Itu Yohanes 5 ayat 26. Bapa memiliki hidup sendiri, anak memiliki hidup sendiri, masing-masing punya hidup, tetapi katanya dia satu. Nah, itu nanti bagaimana caranya Anda menjelaskan? Nah, balik lagi ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau mau berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah di mana aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, maka dari itu penghakimanku adil. Dan Tuhanmu juga mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan Tuhanmu pula yang mengatakan bahwasanya mengajarkan hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Lantas kenapa harus dilalui dulu Yesus lalu sampai kepada Bapa? Bukannya sudah sampai kalau ada Tuhan? Kenapa harus dulu? Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau mau merujuk kepada bahasa Indonesia yang baik dan benar, mari kita kembali. Nah, kenapa saya menjelaskan dengan ini dan Anda tidak paham? Karena kembali lagi Al-Quranul Karim memiliki 14.800.000 kosakata, bahasa Indonesia hanya memiliki yang namanya 11.000 kosakata. Jadi bahasa Indonesia hanya mampu menjelaskan hal itu. Tetapi penjelasannya Anda sudah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas dirinya sendiri. Dan buat apa dia bersumpah? Anda mengatakan bahwasanya untuk menegaskan. Kenapa dia menegaskan? Dia adalah Tuhan yang tidak bertele-tele. Silakan. Oke, untuk Kak Nets, terima kasih banyak. Ya, saya mau menanggapi sedikit ya. Tuhan saya tidak bertele-tele. Tuhan saya tidak butuh melakukan kekonyolan untuk menunjukkan kemahannya. Tidak butuh melakukan kekonyolan. Makanya kalian harus tahu dulu kenapa Tuhan Yesus itu harus menjadi manusia. Kenapa Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia. Kenapa? Untuk apa? Makanya harus cari tahu dulu. Yang pertama, karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3.
Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat yang ke-23. Karena dosa manusia, manusia terpisah dengan Allah. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat yang ke-23. Yang diselamatkan adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Bahkan diciptakan hampir sama dengan Allah, Mazmur 8 ayat yang ke-6. Maka dari itu Tuhan Yesus menebus dengan darahnya yang mahal. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus menebus kami sebagai orang yang berdosa dengan darahnya yang mahal. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Saya sampaikan dulu, banyak teman-teman yang salah mengira sebelum saya lanjut ya. Kalau saya lagi kencang ngomongnya, saya lagi marah-marah, enggak. Jiwa saya itu bergelora ketika saya menyampaikan kebenaran. Jiwa saya itu selalu apa ya? Selalu bergelora ketika yang saya sampaikan itu adalah suatu kebenaran dan saya pernah mengalaminya. Maka agak keras saya ngomongnya. Itu bukan saya marah. Nah, jadi harus tahu dulu kenapa dia harus melakukan kekonyolan untuk menunjukkan kemahannya. Nah, ketika Anda tidak mengetahui kenapa Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, terus Anda berani-beraninya menafsirkan, berasumsi, itu adalah kesesatan dari cara berpikir Anda. Terus Anda pakailah ayat-ayat misalnya, Lukas 2 ayat 11, Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Roma 14 ayat 9. Anda pakai untuk menjatuhkan iman kekristenan. Kapan Tuhan Yesus itu dilantik menjadi Tuhan? Terus seperti apa? Kolose 1 ayat 16. Seperti apa? Jangan ayat-ayat yang menurut Anda menguntungkan untuk iman Anda comot. Tapi Anda lupakan ayat-ayat lainnya. Seperti apa? Kolose 1 ayat 16, Tuhan Yesus menegaskan sebelum dunia ini ada, dia menciptakannya. Seperti apa itu? Jangan ayat-ayat yang menguntungkan untuk imanmu, yang menguntungkan supaya kamu bisa menjatuhkan iman kekristenan, Anda pakai ayat lainnya, Anda tinggal. Ya kalau Anda berani ambil Kisah Para Rasul, Lukas 2 ayat 11, Roma 14 ayat yang 9, seperti apa Anda menanggapin Kolose 1 ayat 16? Seperti apa? Bisa jelaskan nama saya? Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai 11. Jelaskan seperti apa? Jangan cuma ambil yang menguntungkan imannya, ayat lain menutup mata. Enggak seperti itu konsepnya. Coba tolong jelaskan nama saya, Kolose 1 ayat 16. Seperti apa? Menurut pemahamanmu, kalau Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Jangan ayat-ayat yang menguntungkan saya gunakan untuk menjatuhkan iman kekristenan. Tapi ayat-ayat yang tidak menguntungkan menutup mata. Itu yang kebiasaan jelek, itu kesesatan dari cara berpikir. Ketika tujuannya apa? Ingin menjatuhkan iman kekristenan. Oke, saya tanggapin. Tadi bilang presiden katanya. Apakah presiden bersumpah? Apakah presiden bersumpah? Yang saya tanya loh, tujuannya Allah itu bersumpah untuk apa? Mutar aja. Yang saya tanya tujuannya untuk apa? Itu. Dua pertanyaan saya, tolong kamu jelaskan kalau 1 ayat 16. Saya bertanya nih tentang Alkitab, seperti apa Anda menanggapi itu? Karena Anda berani mencomot ayat yang lainnya. Kenapa Kolose 1 ayat 16 tidak Anda pakai? Silakan. Silakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Gini Bang, gini ya. Dari tadi saya tidak pernah menafsirkan sedikit pun. Artinya apa? Gini, yang Anda harus pahami bahwasanya
Saya tidak pernah sedikit pun menafsirkan Bible Anda. Saya hanya mau mempertanyakan apa yang Anda pahami di dalam Bible. Ternyata di waktu yang tadi sebelumnya, Anda mungkin sudah merasakan yang namanya bagaimana Anda kebingungan untuk menjelaskan akan hal ini. Karena saya juga minta rujukan penafsirannya dari mana. Dan berarti artinya Anda mengakui kitab Anda ini kontradiksi. Karena begini Bung, saya visualisasikan ya biar Anda lihat. Saya sebagai umat manusia yang berakal, saya membaca Bible. Mulai dari kitab Kejadian Wahyu, mulai dari Kejadian. Pada mulanya adalah firman, langit dan bumi diciptakan dengan firman-Nya bla 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 bla. Saya merujuk, oh iya ya, Tuhan, benar Tuhan pencipta alam semesta. Yaitu apa? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Innama amruhu isya aroda syai'an ayyakulahu kun fayakun. Berarti dengan firman-Nya. Oke, lanjut baca. Kapan Yesus jadi Tuhan? Ternyata ketemu dengan Lukas 2 nomor 11. Hari ini, saya nggak tahu hari apa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oh, yang lahir Tuhan. Udah clear, yang lahir Tuhan. Saya lanjut lagi baca dong, tidak mungkin saya berhenti. Saya lanjut baca sebagai orang manusia nih. Manusia yang diberi akal dengan untuk mempelajari apa yang kita baca. Bla 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 bla. Karena Anda baru, terima kasih banyak Anda menegaskan belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tiba-tiba saya sampai di Roma 4 di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saya kembali, loh kok sebentar, kan ini tadi sudah Tuhan pada saat dia lahir. Kenapa sekarang dia dijadikan Tuhan pada saat disalibkan? Saya lihat perikopnya, oh khotbah Petrus. Saya cari siapa yang menuliskan khotbah Petrus ini. Oh Paulus. Kan begitu, itu pengetahuan saya nggak tahu kalau Anda lebih mengetahui siapa sebenarnya yang menulis khotbah Petrus itu di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tetapi oke, ketika saya menemukan itu, oh dia disalibkan, lalu dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa. Nah saya lanjut lagi baca dong, saya lanjut lagi baca, ketemu dengan kitab Roma. Sebab untuk itulah Kristus telah mati, lalu bangkit kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Baik untuk orang-orang mati, maupun untuk orang-orang hidup. Makanya tadi saya mengatakan, kalau hanya untuk orang-orang mati, saya sudah 1000 kali mungkin mendengarkan penjelasan itu bahwasanya di mana Sang Maha Kuasa itu turun ke kerajaan maut untuk menaklukkan kerajaan maut, lalu dia kembali hidup. Tetapi ironisnya adalah sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Ada juga untuk orang-orang hidup ternyata. Nah di sini Bang, sebagai saya orang-orang yang normal dalam berbahasa Indonesia, bahasa ini kan ibarat sebab untuk itulah pulpen ini bunyi karena saya lepaskan. Kalau saya tidak lepaskan, ya tidak akan bunyi. Sebab untuk inilah pulpen ini saya lepaskan biar dia bunyi, kan begitu. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau mau dipahami secara apa ya? Maksudnya secara fair lah gitu loh. Bukan hanya merujuk. Nah, makanya saya baca-baca semua ayat-ayat gitu loh. Semuanya ayatnya saya baca dan saya lihat di mana Yesus dijadikan Tuhan, seperti apa Yesus dituhankan, bagaimana saya tahu konsepnya itu semua. Bahkan kalau Anda mengatakan konsepnya itu penyebab Yesus turun, itu nanti mungkin di selanjutnya ya, waktu selanjutnya saya akan mengatakan bahwasanya yang saya tahu seperti apa Yesus seperti apa Tuhan harus mengorbankan anaknya atau mengorbankan dirinya atau mana, saya nggak tahu. Apakah anaknya atau dirinya, karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri dari pemahaman Anda. Nah kalau untuk penjelasan saya, Anda mengatakan saya muter-muter, bagaimana saya menjelaskan? Bang, kalau abang tidak mengerti tentang Al-Quran dan saya juga menjelaskan dan abang juga nggak paham-paham bahwasanya Al-Quran itu memiliki 14.800.000 kosakata dan Al-Quran itu hanya mampu ditranslatekan bahasa Indonesia dengan sebegitunya, lalu abang menegaskan bahwasanya untuk apa Tuhan bersumpah, ya untuk menegaskan bahwasanya ini loh gue Tuhan, udah selesai. Kalau memang ada Tuhan menurutmu lebih maha tinggi, lebih maha apa, ya silahkan cari tahu seperti apa. Tetapi Al-Quranul Karim itu menjelaskan segala sesuatu dari zaman dulu, zaman sekarang semua ilmuwan sudah menjelaskan, dan 20% ke masa depan, tetapi sudah ada ciri-cirinya di zaman sekarang. Begitu Allah menjelaskan dalam Al-Quran, maha benar segala firman Allah, begitu dijelaskan secara literal. Tetapi kalau kita mau kembali kepada teks Al-Qurannya, itu agak repot menjelaskannya. Seperti itu abang, silahkan.
Ya, saya tegaskan lagi ya teman-teman ya. Banyak yang ngechat tadi tantrum. Di saat nada saya naik, saya tidak lagi marah dengan Bang Rashid atau lagi marah dengan, saya cuma ingin menunjukkan, menyampaikan suatu kebenaran. Maka saya menaikkan nada saya, bukan berarti saya marah. Dibedakan itu ya. Itu. Nah, jadi sepertinya saya harus pelan-pelan sekali menjelaskannya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Sebentar ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saya harus pelan-pelan ya. Saya sampaikan begini. Saya nih ya, Oki Saputra. Seperti saya bilang tadi, saya tidak akan pernah percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ada beberapa faktor. Misalnya, dia tidak disalibkan, cerita disalibkan itu tidak ada. Terus dia tidak bangkit di hari yang ketiga. Terus mujizatnya tidak bisa kita rasakan benar-benar di dalam kehidupan saya. Maka saya tidak akan pernah percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kami umat yang berdosa. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus menebus kami dengan darahnya yang mahal. Dan yang kedua, dia mampu bangkit di hari yang ketiga. Maka saya yang sekarang percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Kematian dan kebangkitannya. Makanya di sini tertulis, kan saya bilang, untuk menjadi Tuhan yang telah kamu salibkan itu untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Karena dia disalibkan untuk menebus kami dengan darahnya yang mahal. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus menebus kami dengan darahnya yang mahal. Dan dia bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan kami percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan bilang saya tidak menunjukkan data lagi. Yang saya sampaikan data 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Saya dari tadi menunjukkan data semua. Itu. Nah, jadi alasan kami percaya sebagai orang Kristen percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selain bukti sejarah, fakta-fakta sejarah, itu Tuhan Yesus disalibkan dan kebangkitannya di hari yang ketiga. Itu menjadi landasan saya yang sekarang nih loh. Saya tidak hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Tapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka saya yang sekarang percaya kalau Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Jadi itu. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Apa yang saya jelaskan. Tapi kalau menurut Bang Rashid itu masih belum jelas, silahkan. Abang boleh bertanya lagi dengan saya. Nah jadi teman-teman ya. Masalah kata tadi itu loh. Tujuan. Saya nggak tahu ya, Bang Rashid menanggapi pertanyaan saya itu seperti apa? Yang saya tanya itu seperti ini. Tujuan Allah harus bersumpah untuk menegaskan dirinya kalau dia adalah Tuhan. Kenapa? Kenapa harus dengan cara bersumpah? Apakah tidak ada cara lain? Itu maksud saya tujuannya. Kenapa harus dengan cara bersumpah? Dia menegaskan dirinya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Itu. Kenapa harus dengan cara bersumpah? Kenapa tidak dengan cara yang lain? Pertanyaan saya dari awal match ini sampai tadi. Cuma itu tujuannya, kenapa dia bersumpah untuk menegaskan dirinya. Padahal dia maha kuasa. Kenapa harus bersumpah? Itu yang saya tanyakan. Kenapa dia harus menegaskan dirinya sebagai Tuhan? Kenapa harus ditegaskan dengan cara bersumpah? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bukan yang lain-lainnya, enggak. Saya yakin Bang Rashid lebih paham isi dari Al-Quran dibandingkan saya. Tapi saya juga punya pertanyaan yang maksudnya, kenapa sih harus dengan cara bersumpah untuk menegaskan dirinya?
Padahal kan dia maha kuasa. Silakan Bang Rashid. Oke, terima kasih. Ya, kembali saya bahas Bang, bagaimana kenapa tujuannya, yang tadi saya bilang tujuannya adalah biar manusia mempelajari Al-Quran dan memahami bahwasanya kenapa Tuhan bersumpah atas dirinya. Karena tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Tapi kalau secara spesifik yang benar-benar saklek di bahasa Indonesianya nih, benar-benar saklek, bukan bahasa Indonesia sih itu. Kalau Anda benar-benar saklek, kenapanya, kalau dalam bahasa Indonesianya penerjemahannya yang kita baca di Belum jalan ya waktunya? Sudah jalan. Di tempat saya belum. Sudah jalan Bang. Nanti kalau udah habis, nanti saya berhenti. Oke, siap. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia harus mengatakan itu? Berarti itu di luar kapasitas saya. Yaitu apa? Saya tidak tahu apa kehendak Tuhan, apa keinginan Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri dalam Al-Quran. Tetapi yang kami pahami bahwasanya apa? Kami umat manusia tidak mampu bersumpah atas diri kami sendiri. Karena apa? Karena bisa jadi kita tidak dipercaya gitu loh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi, dia bersumpah atas dirinya sendiri. Artinya apa? Tidak ada lagi kuasa yang lebih tinggi dari dirinya. Kalau saya bersumpah atas demi bapak saya, atas demi mama saya. Saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Saya bersumpah atas sesuatu yang lebih tinggi dari saya. Tetapi Tuhan di sini bersumpah atas dirinya sendiri. Tujuannya apa? Mungkin Anda sudah menjawab bahwasanya untuk menegaskan. Tetapi kalau secara spesifik, secara benar-benar yang letterlek bahwasanya kenapa? Ya mungkin nanti kita bertanya kepada Tuhan aja kayak langsung. Kan begitu. Karena saya sudah tidak paham kalau kenapa. Nah, karena gini teman-teman. Saya cuma bisa menjawab seperti itu. Tapi kalau jawabannya kenapanya, ya mungkin nantilah kita pertanyakan kepada Tuhan langsung. Gitu loh, kenapanya. Tapi kalau saya tadi sudah jawab dan Anda yang membantu saya untuk menjawab bahwasanya menegaskan bahwasanya dialah zat tertinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia, dan dia bersumpah atas dirinya sendiri. Tetapi Tuhan ini bertanggung jawab untuk manusia, yaitu apa? Menurunkan mujizat yang namanya mujizat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah salah satu mujizat Rasulullah yang bertahan sampai sekarang, tidak ada yang mampu mengobrak-abrik lalu menjelaskan segala sesuatu, ciptaannya, pengajarannya, bagaimana kekuasaannya di dalam Al-Quran itu. Jadi kita memahami bahwasanya semua yang ada dalam Al-Quran itu, bahkan salah satunya Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri, ya sudah, berarti dia menegaskan, dan kita memahami sebagai umat Islam, dialah Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kembali kepada saya tanggapi lagi tadi, abang yang mengatakan akan hal seperti itu, balik lagi, ini kita kembali kepada bahasa Indonesia merujuk kepada Tuhan. Karena begini Bang, abang tadi bertanya bahwasanya bagaimana Yesus Tuhan, apakah Anda tahu tujuan Yesus Tuhan turun untuk apa? Yang saya tahu, Yesus atau Tuhan ini turun mengorbankan dirinya karena kelakuan iblis. Iblis yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, turun dosa waris. Untuk memutus dosa waris ini, datanglah yang namanya Yesus, yaitu Tuhan itu sendiri, untuk dikorbankan. Nah, tetapi kedagingan ini yang merendahkan diri, kedagingan ini ada di dalam Bible, dia ke Taman Getsemani. Lalu diceritakan di Taman Getsemani itu, dia tidak ditemukan. Lalu Yudas yang menjualnya dengan apa? Dengan iblis. Nah, kalau kayak begini pertanyaannya berarti apa? Kalau kayak begini ceritanya berarti tambah lagi pertanyaan, penyebab Tuhan turun lalu menebus dosa manusia itu untuk apa? Siapa penyebabnya? Penyebab utamanya Tuhan, apakah penyebabnya adalah iblis karena iblis yang menurunkan namanya dosa waris? Ternyata pada saat Tuhan merencanakan turunnya namanya Yesus untuk menebus dosa itu, ternyata kedagingan ini takut. Kedagingan ini bukan takut, tapi saya nggak tahu kenapa dia menjauh, lalu menangis, berdoa dan lain-lain apabila cawan ini dapat berlalu bla bla bla. Nah, Yudas dibisiki oleh iblis, lalu di situ dinarasikan merencanakan sesuatu, maka dijuallah Yesus oleh Yudas. Ini kelakuan iblis lagi nih yang membuat suksesnya penyaliban. Kan begitu. Nah, kalau untuk pemahaman saya di dalam kekristenan, maksudnya ketika membaca Bible ini, ya penyebab utamanya adanya dosa waris ya iblis, penyebab
utamanya Yesus jadi disalibkan ya karena iblis. Hanya itu yang saya pahami. Makanya yang saya tadi pertanyakan, bagaimana dan di usia berapa Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Biar kita tidak mendengar bahwasanya Yesus itu menjadi Tuhan yang ambigu. Silakan. Oh tapi udah pas kan tadi ininya waktunya? Diterima dulu Bang Rashid. Oke, sebentar ya. Sudah keluar waktunya belum? Di tempat saya belum keluar waktunya. Belum. Sebentar ya. Oke. Oke, saudara. Sebelum saya lanjut menjawab, biar tidak menjadi premi. Kalau mati tiba-tiba ya, karena baterai saya sudah merah, ya, biar tidak menjadi framing ya. Kita bisa lanjut di lain waktu ya. Ya, siap. Oke, tadi ketika saya bertanya Bang Rashid, ya kalau bertanya terus, saya tanya aja ya, nanti ya sama Tuhan langsung. Ya itu udah jawaban paling simpel ya kan. Lah ketika Bang Rashid bertanya sama saya, ya udah, kenapa Tuhan Yesus itu harus memiliki sifat-sifat kemanusiaan? Kenapa Tuhan itu harus memiliki sifat-sifat kemanusiaan? Ya udah, nanti saya tanya dulu sama Tuhan Yesus ya. Saya berdoa dulu nanti malam. Saya minta hikmat dari Tuhan dulu, ya kan? Saya minta hikmat dari Tuhan dulu. Itu saya berdoa dulu. Nanti saya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa sih kamu harus menjadi manusia? Kalau gampang sekali kalau diskusi seperti itu kan. Oke, saya jelaskan kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia. Kenapa Tuhan Yesus itu harus menjadi manusia? Yang pertama, Yohanes 1 ayat 18. Agar dia dapat menyatakan sang Bapa. Yang kedua, dia sebagai teladan manusia yang sempurna. Yohanes 13 ayat yang kelima. Yang ketiga, menyatakan rasa simpatinya kepada manusia. Ibrani 2 ayat 18. Yang keempat, berhubungan erat dengan penebusan. Ibrani 9 ayat 12. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 10. Ibrani 9 ayat 5 sampai 10. Silahkan dicatat. Kalau saya bisa menjelaskan kenapa Tuhan saya harus menjadi manusia. Itu. Saya bisa menjelaskan, saya tidak menjawab, ya nanti saya tanya dulu sama Tuhan saya. Ya udah nanti saya tanya dulu sama Tuhan Yesus, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan iman saya. Ketika orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia? Saya bisa bertanggungjawabkan itu. Terima kasih teman-teman. Itu ya. Nah, jadi semoga Bang Rashid setelah ini bisa memberikan saya benar-benar jawaban yang benar-benar valid atau tidak valid langsung tuh maksudnya gini, yang benar-benar Bang Valid bisa menjelaskan kenapa Allah itu harus bersumpah dulu supaya manusia itu percaya. Itu. Semoga Bang Rashid setelah ini bisa menjelaskan dengan saya. Saya tidak mencoba menafsirkan, tapi saya cuman meminta apa ya? Cuman meminta Bang Rashid menjelaskan. Saya tidak pindah-pindah pertanyaan, saya tidak comot-comot ayat lain dari tadi. Bang Rashid comot-comot saya mampu menjelaskannya. Pertanyaan Bang Rashid mutar-mutar, banyak sekali saya mampu untuk menjelaskannya. Itu. Terus kenapa Allah itu harus menebus dosa manusia? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Bang Rashid. Nah jadi balik lagi poin pertanyaan saya. Saya cuma bertanya seperti yang Bang Rashid jawab tadi. Kenapa Allah itu harus menegaskan dirinya? Harusnya Bang Rashid bisa menjelaskan. Karena apa? Ketika Bang Rashid berani untuk menjelaskan iman orang lain, harusnya iman sendiri sudah dikuasai. Sudah benar-benar memahami, menguasai iman sendiri. Makanya saya sendiri tidak berani untuk menjelaskan iman lain ketika saya live.
Saya tidak berani untuk menafsirkan kitab lain ketika saya live. Nggak berani saya. Karena saya masih belajar terus tentang iman saya. Makanya saya cuma bertanya sama Bang Lasi tadi. Saya tidak comot-comot saya ayat sana sini. Enggak. Satu ayat aja yang saya tanya. Dan sampai detik ini, saya belum mendapatkan jawaban. Bahkan Bang Lasi tadi sudah pasrah menjawabnya. Nanti saya bertanya aja sama Tuhan. Ya kalau Bang Lasi tanya kenapa Tuhan Yesus itu harus menjadi manusia, untung saya tidak jawab, ya kan? Saya tanya dulu sama Tuhan Yesus nanti, tapi enggak, saya bisa bertanggungjawabkan iman saya. Saya jawab, alasan Tuhan Yesus itu harus menjadi manusia, itu iman Kristen. Kami mencari kebenaran di dalam Alkitab, maka yang kami dapatkan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Sedangkan orang di luar sana mencari kesalahan di dalam Alkitab, yang dia dapatkan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Oke, ini statement terakhir berarti ya? Boleh ini statement terakhir, nanti kita atur waktu untuk konsep keselamatan, Bang. Sepertinya seru diskusi dengan Abang. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya karena mungkin juga HP-nya sudah lowbat. Begini, tanpa sadar terima kasih pada akhirnya Anda mengambil kata-kata itu, mencomot-comot ayat untuk mempertanyakan. Karena begini saudara, ya satu hal yang Anda harus pahami, pertanyaan Anda adalah di mana ketidakpahaman Anda dalam Al-Quran, lalu Anda pertanyakan, lalu saya jawab dengan jelas dan konkret. Seperti apa alasannya, kenapa Anda hanya memahami? Karena di dalam Al-Quran itu ada yang namanya 16 tingkat ayat, 16 tingkat ilmu untuk memahami. Yang paling dasar itu ilmu nahu sorof. Nah, repotnya ketika tidak memahami akan hal ini, nah saya mencoba untuk dalam sederhananya saya menjelaskan tentang Al-Quran itu dengan menjawab Al-Quranul Karim itu memiliki 14.800 kosakata, sedangkan bahasa Indonesia hanya memiliki 11.000 kosakata. Dari tadi saya katakan, jadi Al-Quran hanya mampu ditranslatekan dengan bahasa Indonesia, maka aku bersumpah demi Tuhan, kalau mau memahami, coba baca dari awal. Dari ayat 1, umpamanya kan dalam penjelasannya, kalau Anda mau baca terjemahannya, seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Seseorang nih yang bertanya tentang azab, bagaimana perjanjian itu bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Azab dari Allah yang memiliki tempat naik. Nah, ini di sini ayatnya menjelaskan bahwasanya ada pertanyaan-pertanyaan. Kan begitu, ada pertanyaan-pertanyaan untuk Nabi Muhammad atau untuk yang membawa Al-Quranul Karim atau mempertanyakan tentang Al-Quran. Maka dari situ Anda sampai ke ayat 40 lalu mempertanyakan kenapa Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri. Pertanyaan saya, Anda mau Tuhan bersumpah seperti apa? Atau Anda mau memakai cara Tuhan yang bagaimana? Ketika dia sudah menegaskan dirinya bahwasanya innani anallaha la ilaha illa ana, dijelaskan bahwasanya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi juga saya jelaskan bagaimana kekuasaannya. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ard. Itu jelas. Bagaimana dia menjelaskan tentang dirinya, dzalikal kitabu la raiba fidul muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jelas di dalam Al-Qur'an semuanya dalam runtunan. Nah, tetapi yang kadang-kadang saudara-saudara Kristen yang tidak pahami, yang saya pertanyakan adalah, nih yang harus saudara Kristen pahami nih. Tadi saya sudah memvisualisasikan di depan Anda bahwasanya beginilah mimik saya membaca Bible. Beginilah mimik saya membaca Bible. Saya sudah membaca Lukas 2 nomor 11. Oh oke, fix. Disinilah Yesus dijadikan Tuhan. Rujukannya Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14. Rujukannya ada di Lukas 2 nomor 11. Hari ini. Sebenarnya kalau mau dipertanyakan hari ini, hari apa ya? Itu repot lagi. Karena lagi-lagi saya kembali dan terngiang-ngiang dalam pikiran Anda bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alhamdulillah Al-Quran diturunkan ada runutan-runutan pembelajarannya. Dan alhamdulillahnya juga ada yang gampang, yaitu apa? Ilmu nahu dan nasorof. Begitu kita memahami tentang yang namanya Al-Quran. Tetapi kalau mau menjelaskan bagaimana orang Islam mempertanyakan, saya tidak pernah bertanya di luar konteks, saudara. Yang Anda harus pahami, yang Anda harus sadari dari tadi, saya bertanya mengambil ayat dari Bible untuk saya pertanyakan. Anda menjawabnya dari Bible, saya menanggapinya dari Bible juga. Uniknya begitu. Tapi dengan fair Anda berdiskusi dengan saya, dengan pemahaman Anda tentang Al-Quran, itu sangat menarik.
pemahaman Anda tentang Al-Quran, kenapa Allah bersumpah atas dirinya sendiri? Itu pemahaman seseorang yang ingin tahu kenapa Allah. Nah, saya jelaskan, karena zat tertinggi ini sudah tidak ada lagi tempat untuk bersumpah, jadi dia bersumpah atas dirinya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab atas kebesarannya dengan tertulisnya yang ada dalam Al-Quran, dengan segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini. Jelas adanya, kan begitu. Tetapi Anda menunjukkan bahwasanya betul adanya, bahwasanya di mana Anda yang tadinya Kristen baru masuk Islam tapi tidak memahami Islam lalu balik lagi ke Kristen, itu nggak masalah. Saya pikir Anda dari tadi Anda dari awalnya seorang Islam baru murtad. Nah, itu yang saya pertanyakan tadi. Ternyata Anda bersaksi luar biasa. Terima kasih banyak atas kejujuran Anda. Berarti Anda awalnya Kristen, masuk Islam, lalu Kristen lagi. Itu nggak masalah, no problem. Nah, itulah artinya. Makanya di surat Al-Hujarat, makanya ketika sudah mempelajari Al-Quran, di surah Al-Hujarat dijelaskan bahwasanya apabila kamu mendapatkan berita-berita atau apapun itu, kamu jangan langsung ditelan-telan mentah-mentah. Karena apa? Karena kalau kamu telan mentah-mentah, artinya kamu akan terbawa kesesatan juga. Jadi kita diajarkan untuk menelaah setiap apa yang diajarkan, setiap apa yang kita terima, setiap apa yang kita dengarkan. Surah Al-Hujarat ayat 6 mengajarkan manusia harus lebih teliti ketika mendapatkan berita-berita. Apapun itu. Nah, sekarang. Waktu saya. Udah. Oke, silakan. Saya nggak lihat waktunya. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih banyak yang udah support, yang udah tap-tap layar. Terima kasih banyak. Itu saya mau bilang untuk Bang Rasid, kalau ada kata-kata saya yang menyakitin hati Bang Rasid, saya minta maaf. Buat teman-teman yang di bawah, kalau ada kata-kata saya yang menyakiti hati kalian yang beragama Islam, saya mohon maaf. Tidak lebih, ini cuma sekedar diskusi. Tidak ada saling menghujat, tidak ada saling menjatuhkan. Oke, saya tanggapi. Saya tidak merasa saya paham isi dari Al-Quran. Bukan berarti saya paham. Kenapa saya tanya aku dan kami di situ? Buktinya, saya yakin Bang Rasid masih punya jawaban yang lebih. Makanya saya kejar itu. Pertama Bang Rasid cuma menjawab untuk menegaskan. Saya kejar lagi. Bang Rasid lagi menjawab. Nanti saya tanya sama Tuhan. Oke, tidak saya ambil untuk itu. Saya kejar lagi. Buktinya Bang Rasid bisa menjelaskan. Baca dari ayat satunya. Nah, kenapa Bang Rasid tidak menjelaskan dari ayat satunya dari tadi? Bukan berarti saya paham, tapi saya ingin sesuatu yang lebih. Bukan cuma sekedar menegaskan. Itu yang saya mau. Nah, yang kedua saya mau menanggapi. Tadi Bang Rasid bilang, coba lihat mimik wajah saya ketika saya baca Alkitab. Saya diam, udah 3 match ini. Pertanyaan saya, ketika Bang Rasid berani bawa Lukas 2 ayat 11, Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Roma 14 ayat 9. Kenapa Bang Rasid tidak menjelaskan sama sekali ayat yang sudah Bang Rasid bacakan, tapi langsung Bang Rasid alihkan ke pembicaraan yang lain. Kolose 1 ayat 16. Sudah dibaca tapi tidak dijelaskan. Saya minta tadi seperti apa tanggapannya untuk Kolose 1 ayat 16. Kenapa cuma dibaca aja? Ketika Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi, kenapa cuma dibaca? Kenapa langsung lari ke ayat lain? Kenapa tidak dijelaskan? Itu harusnya dijelaskan dong. Jangan cuma bisa Lukas 2 ayat 11, Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Roma 14 ayat 9. Kenapa tidak dijelaskan yang saya tanyakan tadi? Kalau saya 1 ayat 16, saya tidak minta penjelasan yang konkretnya, cuman saya minta tadi seperti apa tanggapannya tentang Kolose 1 ayat 16. Setelah baca, kabur, dialihkan omongannya. Kenapa tidak dijelaskan? Itu di situ jelas sekali. Kalau orang Kristen itu tidak melantik manusia menjadi Tuhan, tetapi firman yang menjadi manusia. Sangat jelas sekali. Nah, bicara tentang kesaksian saya, kalau orang Kristen itu selalu diajarkan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Saya tidak pernah berbohong sedikit pun. Bahkan saya juga jujur, ketika saya berpindah agama itu bukan keinginan hati saya, tapi saya ada motif lain untuk berpindah agama. Karena apa? Di dalam kekristenan kami diajarkan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Itu. Nah, untuk teman-teman yang di bawah, saya cuma mau bilang ya,
Seperti apapun orang bilang tentang Tuhan Yesus, seperti apapun orang ingin menjatuhkan iman Kristen, itu tidak akan mengurangi keyakinan kita kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Buktinya apa? Filipi 2 ayat yang 10 sampai 11, segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi bertekuk lutut menyembah, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Buktinya apa? Yang bahas nama Tuhan Yesus bukan cuma orang Kristen, bukan cuma saya yang ketika memulai live saya bahas Tuhan Yesus. Buktinya saudara saya Bang Rasid, ketika dia mulai live yang dibahas juga Tuhan Yesus. Banyak podcast-podcast di luar kekristenan yang dibahas nama Tuhan Yesus. Luar biasa. Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11 itu terjadi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi buat teman-teman semua, hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Jangan takut menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang mau menjatuhkan iman kekristenan, orang mau menjatuhkan Tuhan Yesus, menghujat Tuhan Yesus, bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, itu tidak akan mengurangi keyakinan kita kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir saya mau bilang, karena saya juga penggiat masalah narkoba, teman-teman yang beragama Muslim, teman-teman yang beragama Kristen, mulai malam ini, mulai detik ini, tinggalkan narkoba dalam kehidupan kalian. Tidak ada untungnya ketika kalian menggunakan narkoba di dalam kehidupan kalian. Kalian cuma membawa kehancuran di dalam kehidupan kalian. Kalian merusak rumah tangga dan keluarga kalian. Itu saja Bang Rasid. Oke, Bang Rasid, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bang Rasid. Teman-teman Muslim, mungkin kita atur waktu untuk bahas konsep keselamatan. Silahkan kalau Bang Rasid tidak keberatan. Gitu. Oke, Bang Rasid, selamat malam ya. Salam toleransi, selamat malam.